Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 kelas TIP RP20 CNSA akan mempresentasikan hasil proyek kami sebagai salah satu indeks untuk memenuhi UAS. Dengan studi kasus sistem bisnis unit pelumas PT Maksum Aryas. Oke, next. Di sini kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Erik Permana, kemudian ada Deni Nur Aprilia Anggraini, kemudian ada Farid Syahbar Tarigan, kemudian ada Mirta Amari Lydia, kemudian ada Hilman Syah, kemudian ada Rahmat Subagja. Oke, next. Langsung saja kepada pembahasan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kita mulai dari latar belakang. Distributor pelumas merupakan salah satu bidang usaha PT Maksum Aryas dari 3 bidang yang berlokasikan di Jalan Pudak nomor 21 Bandung. Sekarang beralamat di Jalan Raya Cileunyi, yaitu di daerah Rancaikek, pada kilometer 19 Bandung. Merupakan penyalur produk pelumas Pertamina untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Terbagi dalam 2 segmen pasar, yaitu industri dan otomotif. Next. Dari latar belakang, kita beralih pada rumusan masalah. Terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu proses bisnis gerai Maksum yang belum sepenuhnya secara digital dan masih ada berupa catatan pembukuan dan pelaporan secara konvensional. Kemudian pada poin kedua, pengelolaan data dalam proses stok barang PT Maksum Aryas yang belum sepenuhnya terorganisir. Oke, next. Kemudian ada tujuan, yaitu yang pertama, membuat sistem informasi digital untuk pembukaan dan pelaporan, sehingga dapat mempermudah pegawai gerai Maksum. Kemudian, membuat sistem perhitungan barang otomatis berbasis Internet of Things atau IoT dan website. Oke, next. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu terdapat 4 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi gerai Maksumnya itu sendiri, kemudian manfaat bagi instansi yang bersangkutan, kemudian manfaat bagi penulis, dan terakhir manfaat bagi pembaca. Oke, next. Untuk selanjutnya, pada ruang lingkup akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu Rahmat Subagja. Silahkan, Rahmat. Baik, terima kasih kepada Erik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup yang terdiri 4 poin. Yang pertama itu ada proses yang menjadi objek penelitian adalah pengiriman proses pembukuan. Yang kedua itu ada sistem pencatatan laporan data informasi. Yang ketiga yaitu sistem kami rancang berupa app berbasis website dan mobile. Yang terakhir itu ada sistem yang kami bangun hanya berupa rancangan untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya ada di bisnis unit pelumas PT Maksum Aryas. Baik, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang data perusahaan. PT Maksum berdiri pada tanggal 27 Juni 1973 sesuai akte notaris Koswara SH titik nomor 92. Untuk alamat Jalan Pundak nomor 21 Bandung, sekarang beralamat di Jalan Raya Cikalang nomor 168 Bandung. Usaha PT Maksum terus bertambah, yaitu berdirinya distributor pelumas Pertamina PT Maksum Aryas dengan area pemasaran di wilayah Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dengan menjual agen LPG Pertamina 12 kg dan 50 kg, cut dan fill, rental alat berat, dan bahan material. Baik, next. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis tabel fungsional. Untuk user story-nya, PT Maksum Aryas adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelumas. Untuk kegiatannya itu prosedur distribusi, yang kedua ada prosedur pembayaran,
yang ketiga ada prosedur penjualan ke relasi, yang keempat ada prosedur penjualan gerai masuk, yang ketiga ada prosedur laporan. Untuk high priority-nya yang pertama itu menyediakan fitur hak akses berupa login pengguna. eh, Terus di situ juga ada medium priority, yaitu membuat form cetak pembayaran yang dapat dicetak secara otomatis apabila pembayarannya sudah dilakukan. Terus ada low priority, yaitu mengirim laporan secara otomatis melalui media online antar mitra setiap bulannya. Terus yang terakhir itu ada no priority, yaitu dapat diakses multiplikator di berbagai sistem operasi. Baik, next. Nah, untuk analisis tabel non-fungsional, di sini saya akan membahas tentang scalability. Untuk definisinya, sistem yang telah dibuat dapat diakses oleh PC atau mobile, atau beberapa perangkat lainnya. Untuk scope-nya, membuat sistem yang terstruktur dan fungsi yang ada di dalamnya pun terarah agar tidak menimbulkan masalah. Terus yang kedua itu ada portability. Untuk definisinya yaitu sistem ini bisa diakses di semua jenis sistem operasi seperti Windows atau OS lainnya. Untuk scope-nya agar di semua sistem operasi terbaca, maka dari itu sistem ini menggunakan bahasa pemrograman yang kompatibel. Terus yang ketiga itu ada extensibility. Untuk definisinya yaitu sistem dapat mengamankan data pengguna jika sistem harus melakukan proses update yang mendadak. Untuk scope-nya, data yang disimpan oleh sistem akan disimpan ke database yang security-nya sudah diuji. Lalu yang keempat itu ada modifiability, yaitu sistem akan dimodifikasi sesuai teknologi terbaru. Untuk scope-nya, programmer harus berwawasan luas dan mau bereksplor agar sistem termodifikasi dengan baik. Yang kelima itu ada reliability. Definisinya yaitu sistem harus terjaga dengan baik agar tidak terjadi error dan down pada sistem. Untuk scope-nya, petugas harus selalu cek secara berskala pada sistem agar sistem tidak error, dan jika error harus segera diperbaiki. Untuk yang terakhir itu ada security. Untuk definisinya, semua data yang ada pada sistem harus terjaga keamanannya. Untuk scope-nya, seluruh input dan pembaruan data harus dilakukan oleh admin atau pemilik perusahaan. Baik, next. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Dini. Silakan untuk Dini. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan aktiviti yang sedang berjalan secara keseluruhan pada sistem PT Almasun Unit Pelumas. Di sini untuk start, Unit Pelumas memesan produk kepada Pertamina. Pertamina menerima pesanan produk dan mengirim produk sesuai pesanan. Lalu Unit Pelumas menerima produk dan cek pesanan produk. Jika ada kerusakan, Pertamina mengembalikan barang. Jika tidak ada kerusakan, maka pembayaran akan diproses. Lalu di sini Pertamina mengembalikan produk, lalu menerima produk, mengirimkan produk, dan menerima produk baru langsung ke pembayaran. Lalu di sini Pertamina menerima pembayaran tunai ataupun kredit, dan di sini petugas membuatkan laporan keuangannya setelah Pertamina memberikan struk ke unit pelumas. Setelah membuatkan laporan, petugas memberikannya ke owner, dan owner menerima laporan keuangan. Lalu untuk seller, di sini seller melakukan pesanan, dan admin menerima informasi pesanan, lalu petugas cek barang. Jika barang tersedia, maka transaksi dilanjutkan ke pembayaran, dan jika barang tidak tersedia, maka petugas membuatkan laporan tidak ketersediaan barang, lalu owner menerima laporan barang. Lalu jika transaksi dilanjutkan, pembayaran akan dilanjutkan, dan seller menerima struk pembayaran, lalu petugas membuatkan laporan transaksi, dan owner menerima laporan transaksi. Lalu selanjutnya ada sistem
prosedur distribusi yang sedang berjalan. Lalu di sini admin start cek sistem persediaan barang, manajer memberikan laporan ketersediaan barang, lalu di sini petugas mengecek barang di gudang, dan jika barang tidak tersedia, petugas membuatkan laporan dan memberikan laporan ke admin, lalu admin memberikan laporan kepada atasan yaitu manajer, manajer menerima laporan dan memfollow up kepada pimpinan divisi, lalu pimpinan divisi menyetujui dan menerima konfirmasi, lalu melakukan pesanan barang kepada Pertamina. Pertamina melakukan proses pesanan, pesanan diberikan, lalu unit pelumas menerima pesanan produk. Jika pesanan sesuai, maka barang disimpan di gudang. Jika tidak sesuai, pesanan akan dikembalikan. Lalu Pertamina menerima pesanan produk, mengirim produk baru, lalu unit pelumas menerima pesanan, melakukan pembayaran, dan yang terakhir yaitu menerima struk pembayaran. Lalu di sini sistem penjualan PPT diagram ke relasi yang sedang berjalan. Di sini unit pelumas menawarkan produk ke relasi, lalu relasi menanyakan produk apa saja yang ada, dan di sini unit pelumas menjelaskan jenis produk, ada Konjaya, Kip Olimat, Olimat Tamso, Duta Mitra Auto, lalu Selatan Jaya, dan produk lainnya. Di sini relasi melakukan pesanan, petugas menyiapkan pesanan dan mengirimkan pesanan, lalu relasi menerima pesanan, relasi di sini cek pesanan, jika sesuai dengan pesanan yang dipesan, maka melakukan pembayaran. Jika tidak sesuai pesanan, menghubungi pihak marketing untuk pengembalian barang. Jika lalu pihak marketing menerima pengembalian barang dan proses pengembalian barang baru. Lalu relasi menerima pesanan baru dan melakukan pembayaran. Lalu petugas menerima pembayaran dan mengeluarkan struk, dan relasi menerima struk, dan petugas membuatkan laporan keuangan, lalu admin marketing menerima laporan dan selesai. Lalu di sini ada activity penjualan gerai yang sedang berjalan. Pelanggan memulai menanyakan produk ke gerai, lalu petugas menjelaskan produk. Di sini produknya ada Konjaya, Kip Olimat, Olimat Katamso, Duta Mitra Auto, dan lainnya. Lalu di sini pelanggan menerima produk yang tadi sudah dijelaskan, dan pelanggan memesan produk, petugas menerima pesanan dan mencatat di dalam bon, lalu petugas mengecek pesanan ke gudang dan mengkonfirmasi jika tidak ada barang, maka konfirmasi ke pelanggan apakah akan transaksi dilanjutkan dengan barang yang berbeda. Jika iya, maka transaksi dilanjut dan petugas mengirim barang, lalu pelanggan menerima barang, melakukan pembayaran, menerima pembayaran, lalu memberikan struk, dan pelanggan menerima struk, lalu petugas membuat laporan, lalu manajer unit pelumas menerima laporan dan menyerahkan laporan penjualan ke owner. Owner langsung menerima laporan penjualan dari manajer unit pelumas. Selanjutnya, di sini ada sistem pembayaran ke Pertamina yang sedang berjalan. Bagian keuangan memesan barang, lalu Pertamina menerima pesanan, Pertamina mengirim barang, bagian keuangan menerima konfirmasi barang telah dikirim, dan petugas unit pelumas menerima barang lalu cek barang. Jika barang sesuai, melakukan proses pembayaran. Jika barang tidak sesuai, maka pengembalian barang dilakukan, dan Pertamina menerima barang pengembalian lalu mengirim barang baru. Petugas menerima barang baru, konfirmasi untuk pembayaran, lalu membayar pesanan, menerima pembayaran, dan Pertamina mengeluarkan struk pembayaran, dan bagian keuangan menerima struk pembayaran, dan transaksi selesai. Lalu selanjutnya di sini ada sistem laporan yang sedang berjalan di
unit pelumas. Yang pertama, manajer unit pelumas itu membuat laporan. Laporannya berisi laporan data barang, laporan penjualan barang kreasi, laporan penjualan barang ke gerai, laporan pembayaran ke Pertamina, laporan transaksi, laporan keuangan. Semua laporan ini akan diberikan kepada pemilik PT Almasum dan PT Almasum menerima laporan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirta. Kepada Mirta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dini. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang diusulkan, sistem activity yang diusulkan. Yang pertama ada login. Jadi, user akan mengakses website unit pelumas, dan sistem akan menampilkan halaman login. Lalu, user akan menginputkan username dan password. Lalu, sistem akan menginputkan ke database. Maka, database akan mengecek akun data. Jika akunnya validasi, maka akan menampilkan halaman utama, tapi jika tidak, maka akan kembali ke menginputkan username dan password. Lalu ada registrasi. Ada register. Register di sini ada user. User akan mengakses website unit pelumas. Lalu memilih halaman register. Dan sistem akan menampilkan halaman register. Lalu, user akan menginputkan data, username, password, email, no HP. Maka sistem akan menginputkannya ke database. Dan database akan menerima data, mengecek, dan menyimpannya. Lalu sistem akan menyimpan data. Jika datanya sudah tersedia, maka akan masuk ke halaman login. Tapi jika tidak, data akan tersimpan di database, lalu mengirimkan email, verifikasi lewat email, lalu user akan mengkonfirmasi dan memverifikasi akun email. Jika akun emailnya sudah terverifikasi, maka akan masuk ke halaman login. Next. Di sini ada data akun pengguna. Jadi, user akan masuk ke halaman kelola data akun, maka sistem akan menampilkan halaman kelola data akun, lalu mengambil akun pengguna yang terdaftar. Database akan melihat nama-nama data pengguna, lalu sistem akan menampilkan data nama pengguna. User akan melihat data pengguna, lalu akan membuat, mengupdate, dan menghapus akun pengguna. Jika iya, maka akan mengupdate dan menghapus, lalu menyimpan data, dan data disimpan. Jika tidak, akan kembali ke halaman kelola data akun. Next. Lalu masuk ke home, sistem akan menampilkan menu. Menjelaskan, dan database akan menampilkan produk-produk dari dari web unit pelumas. Seperti ada Konjaya, KFP Olimart, Duta Mitra Auto, Selatan Jaya, dan produk lainnya. Lalu, customer akan melihat menu dan memasukkannya ke keranjang. Menekan tombol pesan, melihat isi notifikasi, dan mencek notifikasinya pada sistem. Jika sudah, maka akan masuk ke dalam list keranjang. Jika customer sudah mengisi formulir, maka akan kembali ke menu keranjang. Tapi jika tidak, customer akan mengisi formulir pemesanan, menerima formulir pemesanan, menyimpan pemesanan, pemesanan akan diproses dan menunggu pembayaran, lalu customer akan melakukan pembayaran, menerima pembayaran, database akan menyimpan pembayaran, lalu sistem akan membuatkan resi, dan admin akan mengirimkan jadwal pengiriman, dan customer akan menerima pengiriman. Next. Di sini ada stok data. Yang pertama, owner akan membuka halaman stok barang, lalu sistem akan menampilkan menu stok barang. Jika tersedia, maka data stok barang akan diinputkan oleh database. Jika habis, maka akses menu pemesanan barang. Owner akan
akan akses pemesanan barang. Lalu supplier akan menerima pemesanan. Lalu akan menginputkan pemesanan, melakukan pemesanan dan pembayaran. Lalu supplier akan mengirimkan pemesanan. Admin akan menerima pemesanan barang. Petugas akan mengecekkan barang. Owner akan mengkonfirmasi pemesanan. Admin akan mengupdate data stok barang. Sistem akan mengupdate data dan database tersimpan. Next. Di sini ada tahapan transaksi. Yang pertama, customer akan masuk ke halaman transaksi. Lalu sistem akan menampilkan menu pembayaran. Menu pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu ada pembayaran barang dan status pembayaran. Status pembayaran, database akan menyimpan data transaksi, lalu mengecek data transaksi, menampilkan data transaksi, mengubah menjadi lunas, menampilkan status lunas, dan menekan tombol kembali. Tapi jika pembayaran barang, masih terdapat pembayaran barang, maka akan menekan tombol pembayaran. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman transaksi. Jika iya, maka akan memilih metode pembayaran. Di sini metode pembayaran terbagi menjadi dua. Lalu memilih pelunasan transaksi, menyimpan transaksi, mengecek data transaksi, menampilkan data transaksi pembayaran, lalu akan merubah menjadi lunas, lalu menampilkan status lunas dan menekan tombol kembali. Next. Terakhir ada tahapan laporan. Tahapan laporan yaitu owner membuka halaman laporan, sistem akan menampilkan halaman laporan, dan database akan menyimpannya. Lalu sistem akan mengambil data, yaitu ada data barang, data transaksi, dan data keuangan. Dan owner akan mengecek kembali data tersebut. Jika iya, maka akan mencetak, tapi jika tidak, maka akan membuka halaman laporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hilmansyah. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan terkait use case diagram PT Masung Arias Unit Plumas dengan Pertamina. Di mana use case ini itu adalah usulan dari sistem kami yang berbasis web atau berbasis online, yang dimana para penggunanya itu pasti harus menggunakan akses login, sehingga di sini ada use case utama login, yang dimana itu harus include atau wajib itu. Yang dimana yang bisa login itu ada para pegawainya, yang dimulai dari atas itu adalah aktor utama yaitu admin persediaan PT Masung Arias, lalu di bawahnya itu juga adalah para pegawai yang lain atau bisa disebut bagian gudang, manajer pelumas, lalu ada pimpinan divisi, keuangan, dan marketing. Yang dimana mereka itu harus login terlebih dahulu atau include, yang dimana nanti bisa mengakses beberapa use case yang lain seperti mengelola barang, mengelola pemesanan, kelola transaksi, kelola penjualan, dan kelola laporan. Nah, untuk para pegawai yang bisa mengelola barang itu hanya admin persediaan, bagian gudang, dan untuk pengelola pesanan itu berkaitan dengan manajer pelumas, pimpinan divisi, dan keuangan, karena di bagian pemesanan ini akan menyangkut tentang cek kesesuaian pesanan. Lalu itu akan bersangkutan dengan Pertamina atau pihak Pertamina, karena di situ ada pemesanan produk. Lalu fitur lain di sini ada menyediakan use case kelola transaksi, yang dimana kelola transaksi ini hanya bisa dikelola oleh pegawai keuangan, yang dimana juga ini bersangkutan dengan gerai masuk. Nah, yang terakhir, dua terakhir ini ada kelola penjualan, itu dikelola oleh marketing, dan kelola laporan ini dikelola oleh semua
pegawai. Nah, kalau laporan itu ada apa saja? Laporan barang, laporan pemesanan, laporan transaksi, laporan penjualan, dan cetak laporan itu adalah extend semuanya. Karena yang wajib include itu adalah login, jadi semua para pegawai harus wajib login. Yang dimana ini ada beberapa aktor, ada 8 aktor totalnya, lalu dihubungkan aktor-aktor ini dengan garis asosiasi, dan juga ada garis include dan extend. Lalu boleh next slide. Nah, di sini kami akan menjelaskan use case dengan PT Masum Aryas dari gerai masumnya. Dari gerai masum ini langsung ke penjualan, yang dimana kita menggunakan aplikasi mobile. Jadi untuk pelanggan ini bisa juga ini mengelola transaksi karena masuk ke fiturnya itu. Lalu di sini juga ada beberapa aktor yang dimana pegawainya itu ada petugas dan manajer. Di sini untuk aktor utamanya adalah petugas. Dihubungkan dengan garis asosiasi ada beberapa use case diagram, ada mengelola penjualan, mengelola pemesanan, mengelola transaksi, dan mengelola laporan. Itu adalah use case main use case-nya. Lalu dihubungkan dengan use case yang lain itu extend, dan ini wajib login untuk para pegawainya. Nah, untuk mengelola penjualan itu bisa dikelola oleh manajernya, manajer dari gerai masumnya itu, karena di sana mengelola, melihat katalog, dan bisa mengecek stok barang. Lalu untuk manajer juga itu bisa mengelola laporan. Untuk petugasnya sendiri itu bisa mengelola penjualan, bisa mengelola pemesanan karena cek kesesuaian pesanan, lalu ada mengelola transaksi dan mengelola laporan. Untuk pelanggannya itu bisa mengelola penjualan karena bisa melihat katalog produk pelumas, dan pelanggan bisa mengelola transaksi karena ada proses jual beli di sana. Dan untuk garis ke login itu dihubungkan dengan include. Nah, mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke teman saya yang lain. Dipersilakan. Ya, terima kasih pada Hilmansyah untuk waktunya. Dan sekarang saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang use case skenario dari unit pelumas dengan Pertamina. Dengan use case name-nya kelola barang, di mana primary aktornya itu adalah admin persediaan PT Masum Aryas, dan secondary aktornya adalah bagian gudang. Stakeholder dan interest yang terjadi di case ini adalah admin persediaan, yaitu cek stok dan memastikan persediaan barang di gudang, serta membuat laporan ke manajer pelumas. Dan bagian gudang adalah mengecekkan stok batas minimal. Untuk brief description-nya, dalam use case ini memperlihatkan bagaimana admin persediaan mengecek stok barang yang ada. Dan trigger yang terjadi adalah mengecek habisnya stok di gudang. Dengan tipe eksternal, juga relationship yang ada adalah association dengan petugas, yang include-nya login, extend, produk pelumas, dan cek stok barang. Untuk normal flow of event-nya, 1. Admin persediaan memberi tugas pada bagian gudang untuk mengecek stok yang ada di gudang. 2. Bagian gudang mengecek gudang seperti yang diperintahkan, kemudian memberi laporan kembali. 3. Admin persediaan menerima laporan dari bagian gudang. Untuk alternatif flow-nya, 1A, yaitu admin persediaan mengecek sendiri persediaan yang ada di gudang. 2A, bagian gudang menugaskan orang lain untuk mengecek stok. 3A, laporan terlambat diterima oleh admin persediaan. Dan untuk exception flow-nya, 1E, tidak ada yang mengecek stok di gudang. 2E, bagian gudang tidak mengecek stok gudang. Dan 3E, admin persediaan tidak menerima laporan. Next. Untuk di case kelola pemesanan, primary aktornya yaitu manajer pelumas PT Masum Aryas dengan secondary aktor pimpinan divisi, keuangan,
dan Pertamina. Untuk stakeholder-nya adalah manajer pelumas, melakukan pemesanan pelumas kepada Pertamina untuk mengisi ulang stok di gudang. Pimpinan divisi memberi izin untuk mengisi ulang stok di gudang, keuangan, membayar pengisian ulang stok, juga Pertamina mengirim barang yang dipesan. Brief description-nya yang terjadi dalam use case ini memperlihatkan bagaimana manajer pelumas PT Almasum Marias menangani pengisian ulang stok di gudang. Dengan trigger mencegah habisnya stok di gudang dengan tipe eksternal. Untuk relationship association Pertamina dengan include login, extend, cek kesesuaian pemesanan. Untuk normal flow of event-nya, 1. Manajer pelumas PT Masum Marias meminta persetujuan pada pimpinan divisi untuk pengisian ulang stok gudang. 2. Saat sudah disetujui, manajer pelumas PT Masum Marias menghubungi Pertamina untuk pemesan barang. 3. Saat barang sudah diterima dan sesuai pemesanan, keuangan PT Masum Arias akan membayar barang yang sudah dibeli. Alternative flow 1A, pimpinan divisi tidak ada saat akan dimintai persetujuan. 2A, manajer pelumas terlambat menghubungi Pertamina untuk memesan barang. 3A, PT Masum Arias berhutang untuk pelumas yang sudah diterima. Exception flow-nya 1E, manajer pelumas tidak meminta izin pada pimpinan divisi. 2E, manajer pelumas tidak menghubungi Pertamina untuk pemesan. 3E, PT Masum Marias tidak membayar pelumas yang sudah diterima. Selanjutnya untuk case kelola transaksi dengan primary aktor keuangan PT Masum Marias dan secondary aktor Pertamina dan Gerai Masum. Stakeholder dan interest yang terjadi yaitu keuangan melakukan pembayaran kepada Pertamina dan barang yang dipesan. Dari barang yang dipesan, Pertamina menerima uang dari keuangan PT Masum Marias mengenai pemesanan barang. Gerai Masum membeli barang dari pelumas PT Masum Marias untuk disimpan di Gerai Masum. Brief description-nya yang terjadi dalam use case ini memperlihatkan bagaimana keuangan PT Masum Marias membayar ke Pertamina dan Gerai Masum membeli pelumas ke pelumas PT Masum Marias. Untuk triggernya, pelumas Masum Marias membayar pesanan yang sudah dibeli dengan relationship association manajer Gerai Masum include login, tunai, dan non-tunai. Normal flow of event-nya 1. Keuangan PT Masum Marias membayar pemesanan kepada Pertamina. 2. Pertamina menerima uang dari keuangan PT Masum Marias. 3. Gerai Masum membeli pelumas ke pelumas PT Masum Marias. Untuk alternatif flow-nya 1A, PT Masum Marias berhutang untuk pelumas yang sudah diterima. 2A, Pertamina belum menerima uang dari PT Masum Marias. 3A, Gerai Masum belum membeli pelumas ke PT Masum Marias. Exception flow-nya 1E, PT Masum Marias berhutang untuk pelumas yang sudah diterima. 2E, Pertamina tidak menerima uang dari PT Masum Marias. 3E, Gerai Masum tidak membeli pelumas ke PT Masum Marias. Untuk lanjutan case, kelola penjualan dengan primary aktor yaitu marketing PT Masum Marias dan secondary aktor Gerai Masum. Stakeholder dan yang terjadi, marketing PT Masum Marias melakukan pendistribusian barang ke Gerai Masum dan Gerai Masum membeli barang dari pelumas PT Masum Marias untuk disimpan ke Gerai Masum. Brief description-nya dalam use case ini memperlihatkan bagaimana marketing PT Masum Marias distribusikan barang ke Gerai Masum. Trigger, Gerai Masum ingin mengisi stok dengan cara membeli pelumas ke PT Masum Marias. Dengan relationship association manajer Gerai Masum
include pengembalian barang, extend pengiriman produk. Normal flow of event. 1. Gerai Masum menghubungi marketing PT Masum Marias untuk memesan barang. 2. Marketing Masum Marias menerima permintaan Gerai Masum, lalu mengirimkan barang. 3. Gerai Masum membayar sesuai pesanan. Satunya, 1A, ada kendala yang membuat keterlambatan Gerai Masum menghubungi marketing PT Masum Marias. Marketing Masum Marias belum menerima permintaan dari Gerai Masum. 3A, Gerai Masum berhutang pada PT Masum Marias. Untuk exception flow-nya, 1A, Gerai Masum tidak menghubungi marketing PT Masum. 2A, marketing Masum Marias tidak menerima permintaan pesanan Gerai Masum. Dan 3E, Gerai Masum tidak membayar pelumas yang sudah dipesan. Oke, selanjutnya yaitu kelola laporan dengan primary aktor keuangan PT Masum dan secondary aktor yaitu marketing PT Masum, pimpinan divisi, manajer pelumas, marketing pelumas, bagian gudang, admin persediaan. Dengan stakeholder, masing-masing keuangan PT Masum membuat laporan keuangan dari pelumas PT Masum Marias, pimpinan divisi menerima hasil akhir dari laporan, manajer pelumas mengawasi pembuatan laporan keuangan dan memberi hasil akhir kepada pimpinan divisi. Bagian gudang memberi laporan barang yang ada di gudang kepada admin persediaan PT Masum Marias. Admin persediaan memberi laporan barang yang ada di gudang kepada keuangan PT Masum Marias. Juga marketing Masum Marias memberi laporan pendistribusian dalam sebulan. Brief description-nya dalam use case ini memperlihatkan bagaimana keuangan PT Masum Marias membuat laporan keuangan dalam sebulan dan dengan trigger pembukuan keuangan dan barang dalam sebulan. Relationship, association, pimpinan divisi, manajer pelumas, dengan include cetak laporan, dan extend laporan barang, laporan pemesanan, dan laporan transaksi, juga laporan penjualan. Normal flow of event-nya, keuangan PT Masum Marias menerima laporan dari admin persediaan dan marketing, lalu dibuatkan laporan. 2. Saat sudah selesai laporan, diberikan kepada manajer pelumas dan disampaikan lagi ke pimpinan divisi. Alternatif flow-nya, 1. Keuangan PT Masum Marias belum menerima laporan dari admin persediaan dan marketing karena ada keterlambatan. 2A, karena ada keterlambatan laporan sampai pada manajer pelumas yang seharusnya dikirim lagi kepada pimpinan divisi. Exception flow-nya, 1E, keuangan PT Masum tidak menerima laporan dari admin persediaan dan marketing. 2E, laporan tidak sampai lagi kepada manajer pelumas dan pimpinan divisi. Next. Oke, selanjutnya kelola penjualan dengan primary aktor petugas Gerai Masum, juga secondary aktor pelanggan manajer Gerai Masum. Stakeholder dan interest yang ada, yaitu petugas Gerai Masum melayani pelanggan yang ingin membeli barang, manajer keuangan mengawasi pelayanan yang dilakukan. Brief description-nya, dalam use case ini memperlihatkan bagaimana sebuah pelayanan yang diberi petugas kepada pelanggan dengan trigger pelanggan yang ingin membeli suatu barang di Gerai Masum. Untuk relationship-nya, association dengan pelanggan, include login, extend, katalog produk pelumas, dan harga produk.
Dan untuk normal flow of event, 1. Pelanggan menanyakan barang yang dicari kepada petugas gerai masuk. Setelah melihat harga alternatif flow, pelanggan hanya menanyakan barang tanpa membeli. Exception flow, pelanggan tidak tertarik untuk membeli. Oke, selanjutnya, kelola pemesanan dengan primary aktor petugas gerai masuk, juga secondary aktor pelanggan. Stakeholder dan interest yang ada, petugas gerai masuk, mencari barang yang ditanyakan pelanggan jika ada. Brief description, dalam use case ini memperlihatkan bagaimana petugas gerai masuk mencari barang yang dipesan dengan trigger pelanggan ingin membeli suatu barang di gerai masuk. Relationship-nya yaitu association dengan pelanggan, include proses transaksi dan cek stok barang, extend, cek kesesuaian pemesanan. Untuk normal flow of event, petugas gerai masuk mencari barang yang dicari ke gudang. 2. Saat barang ada tapi jumlah tidak sesuai, petugas akan menanyakan kembali kepada pelanggan pada proses pembelian. 3. Jika proses dilanjutkan dengan jumlah yang ada, maka lanjut ke pembayaran. 4. Jika tidak dilanjutkan, maka proses petugas belum mencari barang yang dipesan karena banyaknya pesanan yang menumpuk. Exception flow, petugas tidak mencari barang yang sudah dipesan pelanggan. Transaksi dengan primary aktor petugas gerai masuk, juga secondary aktor pelanggan dan manajer gerai masuk. Stakeholder and interest, petugas gerai masuk menerima uang dari pelanggan untuk barang yang dijual. Pelanggan memberi uang untuk barang yang dibeli. Manajer gerai masuk mengawasi pemasukan yang diterima. Brief description, dalam use case ini memperlihatkan bagaimana proses transaksi dilakukan pada gerai masuk. Untuk triggernya, pembayaran atas transaksi jual-beli. Untuk relationship, association, pelanggan, manajer gerai masuk, dengan include cek laporan, cetak laporan, juga extend laporan pemesanan, laporan transaksi, dan laporan penjualan. Untuk normal flow of event, petugas memberikan barang beserta struk kepada pelanggan. 2. Pelanggan memberikan uang sesuai harga dari barang yang dibeli. Alternative flow, 1A, petugas lupa memberi barang dan struk kepada pelanggan. 2A, pelanggan tidak memberikan uang pelanggan. Petugas tidak memberikan uang kembalian dalam jumlah yang benar. Untuk exception flow-nya, 1E, petugas tidak memberikan barang dan struk kepada pelanggan. 2, pelanggan tidak memberikan uang kembalian. Petugas tidak memberikan uang kembalian kepada pelanggan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram sequence. Di diagram sequence pertama ini adalah sequence diagram login. Di sini ada aktor yang bernama user, yang dimana itu disebutkan sebagai para pegawai yang login kepada sistem yang kami usulkan karena menggunakan sistem berbasis online. Lalu di sini ada beberapa objek registrasi, form login, login proses, dan sistem. Yang dimana user ini membuat akun baru, lalu setelah itu prosesnya itu sukses membuat akun, lalu setelah itu lihat form login, dan masukkan username dan password, lalu username password tersebut dikonekkan ke dalam database atau diproses, dan jika login sukses itu akan menampilkan halaman dashboard. Dan bisa saja di form login ini user itu bisa keluar form. Bisa di next slide.
Nah, untuk berikutnya ini adalah diagram sekuen pemesanan barang dan pembayaran atau transaksi. Yang dimana di sini sudah ada 5 aktor. Aktor yang utama di sini itu ada mohon maaf tidak kelihatan. Aktor yang utama di sini ada admin persediaan. Nah, admin persediaan ini akan membuka halaman dashboard, lalu menampilkan halaman dashboard, form dashboardnya itu akan menampilkan halaman dashboardnya. Lalu setelah itu dapat memilih kelola barang atau menampilkan halaman kelola barang. Dan memproses cek stok barang di formnya, lalu divalidasi di database dan menampilkan stok batas minimal barang. Jika stok batas minimal barang itu terlihat di formnya itu, lalu diproses oleh admin persediaan, dilaporkan stok batas minimal itu kepada manajer pelumas, lalu manajer pelumas itu akan melakukan permintaan persetujuan kepada pimpinan divisi. Dan permintaan dieksekusi lalu disetujui, lalu melakukan pemesanan barang, mengirimkan daftar persediaan barang, menginformasikan kesesuaian pemesanan barang disesuaikan, dan melakukan pembelian barang. Lalu proses selanjutnya melaporkan detail transaksi, melakukan pembayaran, dan proses terakhir itu adalah melakukan pengiriman barang yang dikirim oleh pihak Pertamina, lalu dikonfirmasi oleh persediaan barang, dan jika barang ada kerusakan di saat pengiriman itu bisa di-return, dan returnnya itu perlu disetujui oleh pihak Pertamina, dan jika sudah disetujui akan melakukan return. Boleh di next slide. Nah, untuk berikutnya ini adalah sekuen diagram penjualan gerai. Di sini ada satu aktor yang dimana itu adalah petugas gerai membuka halaman dashboard, lalu halaman dashboard itu ditampilkan di formnya, lalu di situ petugas bisa memilih menu penjualan di form penjualan, lalu di form penjualan itu akan menampilkan form penjualannya, dan petugas itu bisa mengelola form penjualan tersebut dengan melakukan promosi kepada pelanggan, dan pelanggan bisa melakukan pembelian di sana dan diinputkan ke dalam form penjualan. Lalu divalidasi atau diproses di database, dan di database itu akan menampilkan data pembelian kepada petugas gerai, dan petugas gerai akan mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada pelanggan, dan pelanggan akan mengkonfirmasi pembayaran, lalu petugas akan mengirimkan barang. Bisa di next slide. Untuk berikutnya ini adalah sekuen diagram penjualan korelasi, yang dimana itu aktornya ada marketing. Di sini marketing akan membuka halaman dashboard, lalu dashboard akan ditampilkan, dan marketing itu akan memilih menu penjualan relasi. Di form penjualan relasi itu akan bisa dikelola oleh marketing, yaitu dengan melakukan promosi ke relasi dan melakukan pembelian relasi tersebut. Dan setelah melakukan pembelian itu datanya akan diinput di pembelian barang, lalu diproses di database. Setelah divalidasi akan menampilkan data pembelian ke marketing. Lalu marketing akan mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada relasi. Nah, relasi akan mengkonfirmasi pembayaran, dan setelah dikonfirmasi itu marketing akan mengirimkan barang yang sudah dipesan, dan jika ada kerusakan barang saat pengiriman, relasi bisa mengkonfirmasi, lalu barang tersebut akan dikembalikan atau di-return.
Lalu berikutnya di sini ada sekuen diagram laporan PT Maksum Alias. Untuk di sekuen diagram laporan ini yang menjadi aktor utama itu adalah manajer. Manajer ini akan membuka dashboard, lalu dashboard tampilannya itu akan dipilih oleh manajer, yaitu memilih menu laporan. Di form laporannya itu akan menampilkan form laporan dan manajer akan mengelola laporan tersebut atau melakukan penginputan data dan dikontrol laporan tersebut itu di dalam objek kalau di sekuen diagram ini. Lalu data tersebut divalidasi di database dan mohon maaf dikontrol laporannya maksudnya teh. Lalu setelah itu akan menampilkan data laporan ke manajer dan manajer akan mengirimkan laporan tersebut ke owner. Nah, di sini itu ada 2 aktor, ada 3 objek yang dimana halaman dashboard, form laporan, dan kontrol laporan, dan lifeline-nya itu bisa dilihat garis-garis putus-putus, dan untuk message-nya itu bisa dilihat untuk garis panahnya, dan di sini saya menampilkannya itu menggunakan urutan angka. Lalu ada activation box atau yang ada di tengah-tengah garis yang kotak seperti itu menunjukkan aktivitas. Ya mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, saya alihkan ke rekan yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram kelas. Di sini ada kelas unit pelumas yang di dalamnya itu terdapat menu memesan produk yang menggunakan integer. Selanjutnya ada menerima produk menggunakan integer juga. Terus ada cek pemasaran dengan menggunakan var. Ada kerusakan barang menggunakan var. Terus mengembalikan barang menggunakan var. Selanjutnya menerima produk baru menggunakan integer. Dan juga ada menu pembayaran menggunakan integer. Dan untuk selanjutnya itu ada pilih barang, ada insert data, dan update data. Lalu untuk selanjutnya, untuk diagram kelas Pertamina, kami menggunakan menerima pesanan menggunakan chart. Selanjutnya ada mengirim produk menggunakan var. Terus selanjutnya ada pengembalian produk menggunakan var. Selanjutnya ada menerima produk menggunakan chart. Selanjutnya menerima pembayaran menggunakan chart. Selanjutnya membuat struk pembayaran menggunakan integer, dan juga untuk keseluruhan itu menggunakan insert data atau update data yang ada di kelas Pertamina. Untuk selanjutnya itu ada kelas diagram petugas. Kami di sini membuat laporan barang menggunakan varchar. Terus selanjutnya ada cek barang menggunakan integer. Selanjutnya ada membuat laporan transaksi menggunakan integer. Selanjutnya menyimpan produk di gudang menggunakan integer. Dan untuk itu ada insert data dan ada update data untuk kelas diagram pada petugas. Selanjutnya ada kelas diagram seller, yaitu melakukan pemesanan menggunakan var. Terus yang kedua itu ada menerima struk pembayaran menggunakan char. Untuk selanjutnya itu ada insert data, update data. Terus selanjutnya itu ada pelanggan gerai, ada kelas diagram pelanggan gerai, yaitu melakukan pemesanan menggunakan var. Sama seperti yang lain itu insert data, update data. Terus kita masuk ke kelas diagram admin, yaitu menerima informasi pemesanan menggunakan chart, dan juga memberikan informasi ke Pertamina menggunakan var. Selanjutnya menerima informasi menggunakan chart, terus informasi produk baru menggunakan var, dan juga ada laporan menggunakan chart. Di situ juga sama ya,
kayak yang lain itu insert data, update data untuk pengubahan pada kelas diagram admin. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada kelas diagram pada owner, yaitu menerima laporan barang menggunakan chart, terus menerima laporan transaksi menggunakan chart, yang terakhir itu menerima laporan keuangan menggunakan chart. Hampir sama yang lain, ini juga ada insert data, ada update data untuk pengubahan pada kelas diagram owner. Mungkin cukup sekian penjelasan dari diagram kelas. Selanjutnya saya serahkan kepada Erik. Silakan, Erik. Oke, baik. Terima kasih, Rahmat. Untuk pembahasan terakhir yaitu ada diagram IRD. Di sini terdapat 8 entitas. Yang pertama itu entitas kelola barang dengan atribut, ada admin persediaan, bagian gudang, manajer pelumas, produk pelumas, serta stok barang. Dengan tipe datanya itu variabel. Mungkin untuk stok barang itu menggunakan integer. Kemudian ada entitas kelola laporan dengan atribut manajer pelumas, admin persediaan, bagian gudang, pimpinan divisi, keuangan, marketing. Dengan tipe data variabel. Dengan primary key-nya itu di manajer pelumas. Kemudian ada kelola transaksi dengan atribut keuangan, Pertamina, Gerai Maksum. Primary key-nya terdapat pada keuangan dengan tipe data semua itu variabel. Kemudian ada kelola penjualan dengan atribut Gerai Maksum dan marketing. Primary key-nya itu pada Gerai Maksum dengan tipe data menggunakan variabel semuanya. Kemudian ada entitas kelola pemesanan dengan atribut manajer pelumas, pimpinan divisi, keuangan, Pertamina, dan cek kesesuaian pemesanan. Dengan primary key terdapat pada manajer pelumas, tipe data variabel, kecuali cek kesesuaian pemesanan menggunakan integer. Kemudian ada entitas kelola penjualan dengan atribut manajer gemas, petugas gemas, pelanggan, harga produk. Menggunakan tipe data variabel, kecuali harga produk menggunakan integer. Primary key terdapat pada manajer gemas. Kemudian kelola transaksi, primary key terdapat pada manajer gemas, atribut lain ada petugas gemas dan pelanggan menggunakan tipe data variabel semuanya. Dan terakhir ada kelola pemesanan, primary key terdapat pada petugas gemas dan atribut lain yaitu ada pada pelanggan dengan tipe data menggunakan variabel semuanya. Kemudian pada konektornya itu di sini kita semua menggunakan konektor many to many karena terdapat banyak atribut. Mungkin segitu yang dapat kelompok kami jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.